Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada di rumah Allah ini untuk mengingat Allah dengan sempurna. Kita ingat Allah lewat hati kita, lewat lisan kita, disertai dengan gerakan tubuh kita dalam bentuk salat berjamaah. Semoga ini semua memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mesra, sehingga membuat kita semakin kuat di dalam mengukir kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini. Semakin mampu untuk berprestasi, beramal soleh dalam kehidupan ini. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, sebagai orang yang beriman, yang sadar bahwa amanah ini adalah di pundak kita, dan satu-satunya amanah dalam hidup ini adalah Islam itu sendiri. Karena Islam adalah merupakan Ra'sul Amr, pokok dari segala urusan itu adalah Islam ini. Kita yang beriman sadar bahwa kita adalah pemangku Islam ini. Kita harus memahami Islam, menjalankan Islam, menegakkan Islam, dan menyebarkan Islam ini. Karena inilah satu-satunya jalan keselamatan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Karena itu kita sungguh merasa kasihan kepada siapa saja yang masih belum hidup sesuai dengan Islam. Dan kita bertanggung jawab untuk menyampaikan Islam ini sebagai konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat kemaksiatan dan kemungkaran yang sudah merajalela dalam hidup dan kehidupan ini. Baik maksiat di bidang akidah, di bidang syariah, maupun di bidang akhlak. Ya, kemaksiatan baik di bidang ideologi, di bidang politik, pemerintahan, di bidang ekonomi, di bidang sosial. Jadi kemaksiatan kalau sudah merajalela begini, maka tidak mungkin kita sebagai orang yang beriman berpangku tangan, tidak bangkit untuk menyampaikan kebenaran ini, tidak bangkit untuk memberikan ingdar, ya, peringatan kepada mereka yang sudah menyimpang, bahkan melawan kebenaran itu sendiri. Bapak sekalian yang kami hormati, sudah 9 kaidah yang telah kita sampaikan lewat majelis ini, yang merupakan sebuah usul fikih di dalam berdakwah. Dan kita masuk kaidah yang ke-10, bagaimana agar dakwah kita ini efektif, agar tercapai tujuan dan misi dakwah yang kita emban itu sendiri. Poin yang ke-10 adalah bahwa kita ini adalah muridnya guru, bukan muridnya buku. Nah, ini muridnya guru, bukan muridnya buku. Yang dimaksud adalah bahwa hakikat ilmu itu adalah ilmu Allah. Manusia yang telah diberi ilmu Allah adalah mereka yang dipilih oleh Allah. Mereka itu adalah para nabi dan rasulnya, termasuk Muhammad Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka beliau adalah sosok manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima ilmunya, menerima wahyu, menerima kadar ketentuan yang pasti berlaku pada makhluk manusia ini. Ya, maka Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliaulah orang yang mendapatkan ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Saudara sekalian, karena hakikat ilmu itu adalah ilmu Allah,
Karena Allah menciptakan seluruh makhluknya yang ada ini berdasarkan ilmunya, berdasarkan kadar ketentuannya, termasuk juga ilmu yang berlaku bagi manusia ini. Ya, untuk apa kita diciptakan, mau kemana kita, dan bagaimana seharusnya kita hidup, yang tahu persis adalah penciptanya. Ya, karena itu yang memiliki ilmu tentang hidup dan kehidupan kita hakikatnya hanyalah Allah. Dan manusia yang dipilih oleh Allah adalah Nabi dan Rasulnya untuk mengetahui ilmu Allah itu, dan beliaulah yang diutus sebagai Rasul untuk menyampaikan ilmu ini kepada seluruh umat manusia. Bapak dan sekalian, maka Allah zat yang Al-Alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui, telah mengajarkan ilmunya kepada pilihannya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Muhammad yang tawadhu, yang merasa butuh kepada petunjuk Allah, pada ilmu Allah, ya, setelah dites oleh Jibril, Iqra ya Muhammad, dijawab Nabi Qari, maka selanjutnya ayat yang pertama turun kepada beliau adalah Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Bapak dan Saudara sekalian, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan eksistensi Allah itu sendiri, atau keberadaan Allah itu sendiri, keberadaan manusia dan keberadaan alam semesta ini sendiri. Maka di sini juga dijelaskan bahwa Allah lah yang Al-Alim, yang mengajarkan ilmu itu kepada manusia yang lam ya'lam. Lam ya'lam. Dan sesama manusia yang menyatakan lam ya'lam itu adalah Muhammad ma ana biqari. Ya, merasa tidak bisa membaca, merasa tidak tahu di hadapan Zat yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, dari sumber ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Alim. Dan selanjutnya adalah sosok manusia yang dikasihi oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, yaitu Rasulnya. Ya, dan Rasul terakhir dan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Muhammad itu adalah muridnya siapa? Muridnya Allah. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi, kalau muridnya Allah dari sumber ilmu itu sendiri, wah, luar biasa itu. Nah, dari Muhammad Rasulullah SAW inilah kemudian ilmu itu disampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, kepada umat manusia ini. Dan pengikut beliau adalah sahabat-sahabat yang setia kepada beliau itu. Kemudian dilanjutkan para tabi'in, kemudian tabi'in. Ya, ulama-ulama sampai kepada kita ini. Makanya dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Bapak dan Saudara sekalian, jadi penting adanya ulama itu. Ya, untuk zaman kita sekarang ini. Karena tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi yang memberikan kabar tentang ilmu yang yakiniyah, yang pasti itu. Karena nggak ada wahyu lagi. Karena Muhammad itu adalah khatimul anbiya wal mursalin. Muhammad itu adalah penghujung para nabi dan para rasul. Maka setelah itu tidak ada nabi lagi dan tidak ada rasul lagi. Setelah Muhammad Rasulullah SAW, kalau ada orang mengaku nabi, maka itu adalah pendusta, al-kadzab. Ya, pendusta itu. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, terus bagaimana kita ini sebagai orang Islam untuk mampu berislam dengan benar ini? Mungkin harus sambung sampai beliau Muhammad Rasulullah SAW. Dan itu dilakukan oleh para ulama sebagai pewaris para nabi dan rasul. Nah, kalau kita ini nggak ada ulama, Pak, ya kita nggak ngerti bagaimana salat yang benar, betul Pak ya? Bagaimana puasa yang benar, bagaimana hidup yang benar dan seterusnya begitu. Maka para ulama itulah para pewaris para nabi dan rasul. Maka adanya ulama ini penting sekali sebagai penyuluh yang akan menyampaikan kebenaran ini kepada umat manusia ini. Nah, kepada umat manusia ini. Nah, karena itu maka kita harus ngaji. Nah, kita harus ngaji kepada para ulama. Ya, mereka yang berilmu, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikatakan ulama itu adalah orang yang memahami tentang ayat-ayat Allah secara baik. Sehingga ulama itu memiliki sikap
sedemikian rupa tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya dari hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Ya. Jadi orang itu dikatakan ulama, pastilah dia yakhsyallah. Nah, kalau ada orang ilmunya banyak enggak takut pada Allah, itu namanya orang yang betul-betul belum berilmu. Ya, ilmunya hanya sampai di otaknya saja, belum sampai di hatinya. Jadi Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba Allah adalah ulama. Jadi kalau ada ulama enggak takut kepada Allah, maka bukan ulama dia. Nah, bukan apa? Ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan ulama tapi dia kok sholatnya males, bangun malamnya males, apa ya? Masih korupsi juga, kolusi juga, ya masih makan uang rakyat, ya masih dolim dan lain sebagainya, maka bukanlah seorang ulama. Ya, jadi ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki ilmu, karena ma'rifatnya semakin dalam, ya, pengenalannya kepada Allah semakin kuat. Karena hakikatnya seluruh ilmu yang ada itu adalah ilmu Allah. Ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Semakin tahu tentang keberadaan Allah lewat ilmu-ilmunya itu, lewat ayat-ayatnya itu, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu bi ayatina, orang-orang yang beriman kepada ayat kami hanyalah orang-orang yang idza dzukiru biha, apabila diingatkan orang tersebut dengan ayat-ayatku, kata Allah, sikapnya adalah kharru sujada, mereka tersungkur sambil sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Nah, begitu Bapak sekalian yang kami hormati. Jadi karena ulama itu seperti ini. Jadi mereka apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sikapnya adalah tersungkur sujud. Ya, karena wujud takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memuji Tuhannya, bertasbih kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak menyombongkan diri. Ya, sehingga taat, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maunya Allah, itulah maunya. Nah, ini model ulama yang sebenarnya, ya, model ulama apa? Yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya sekedar buahnya ilmu, tetapi tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyaknya ilmunya kemudian dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak ilmunya kemudian dia tidak menumpahkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak ilmunya sudah berentu akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya harapan dalam hidup ini, sehingga doanya sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu adalah merupakan mukhul ibadah, merupakan otaknya, intinya, saripatinya daripada ibadah itu sendiri. Orang yang ilmunya baik maka pastilah menyandarkan hidupnya kepada Allah. Tawakalnya kepada Allah itu seperti tawakalnya burung begitu. Ya, tidak takut tidak makan, tidak takut tidak punya pekerjaan, tidak takut tidak punya istri. Jadi tawakalnya sudah sedemikian rupa karena sadar bahwa segala sesuatu yang ada ini semuanya karena af'alullah, karena perbuatan Allah semuanya. Nah, kalau dia dekat dengan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, artinya dia melaksanakan ilmu Allah dalam hidup ini, pastilah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekalian, cintanya juga begitu kepada Allah. Jadi orang itu kalau sudah memiliki ilmu, Bapak dan sekalian, harapannya hanya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, tujuan hidupnya hanya kepada Allah, niatnya ini semua ya sudah al-ikhlasulillah, niatnya, orientasi hidupnya, tujuan hidupnya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Kecintaannya dalam hidup juga hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah, sandaran hidupnya, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mantap dalam beribadah itu, mantap tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, Bapak dan sekalian, ulama yang seperti inilah ulama yang menjadi panutan. Ulama yang sepertinya ulama yang mendapatkan ilmu ya yang baik,
Ya, ilmu yang perlu kita ikuti, kita ambil ilmunya. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ulama yang seperti ini yang kita perlu ikut talaki, ikut deboi bersama-sama, ingin nguping, ngaji, ya, mendapatkan penerangan dari orang yang seperti ini. Ulama yang tidak mendahulukan hawa nafsunya, bahwa nafsunya dapat diredam sedemikian rupa karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga apa yang disampaikan adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, dan itu murni. Bukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi kepentingannya, kemauannya, hawa nafsunya. Tidak. Tapi betul-betul hawa nafsunya sudah bisa dikendalikan. Dan apa yang disampaikan oleh da'i yang takut kepada Allah seperti itu adalah memang betul-betul apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita dilarang sebagai orang yang beriman untuk mendahului Allah dan Rasulnya dalam setiap keputusan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sehingga Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang dalam setiap langkahnya, dia sebagai apa saja, sebagai presiden, sebagai menteri, kalau dia menyatakan diri muslim, mukmin, sebagai pedagang, sebagai bos, sebagai karyawan, pimpinan rumah tangga, sebagai apa saja, maka di dalam mengambil keputusan, landasan informasi yang dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusannya adalah kata Allah dulu, kemudian kata Rasulnya, dan baru kata-kata yang lain yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Itulah sekalian. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman di dalam mengambil keputusan di dalam aspek apa saja, dalam politik, dalam ekonomi, dalam sosial, budaya, dalam bidang apa saja, maka kita mesti tidak akan mendahului Allah dan Rasulnya. Mesti kata Allah bagaimana, kata Rasulnya bagaimana, baru kata-kata yang lain yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Begitulah orang-orang yang beriman itu sekalian. Dan ulama pastilah seperti itu. Ulama pastilah seperti itu. Nah, sekarang ini persoalannya Bapak-Bapak sekalian, langkahnya ulama, ya Pak ya, menurut kriteria Al-Quran ini dan Sunnah ini, langkahnya ini yang menjadi masalah. Langkah jarangnya, ya, jarangnya ulama yang seperti ini. Padahal kita ini yang sudah berbuat, mungkin berjuang di medan laka, ada yang di dunia politik, ada yang di dunia ekonomi, ada yang di dunia bisnis, di dunia keuangan, di dunia pendidikan, di dunia sosial, dan seterusnya begitu, maka memerlukan bimbingan, memerlukan petunjuk. Bagaimana kata Allah, apa kata Allah dan Rasulnya di bidang ekonomi, di bidang politik, dalam berbudaya, dalam berpakaian, dalam bergaul, dalam berumah tangga, dalam apa saja. Dan di sini maka perlu fatwa ulama, perlu bimbingan ulama, perlu petunjuk yang mengarahkan kita sejalan, ya, dengan Islam ini, ya, yang bisa mengarahkan kita tetap berada dalam koridor keislaman ini. Jangan sampai kita sebagai presiden mengaku muslim, tetapi di dalam mengambil keputusan kita terlepas dari landasan Islam kita, dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati. Jadi adanya ulama itu sangat penting untuk mengarahkan kita semua yang sudah terjun ke lapangan itu untuk istiqomah, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyamfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun." Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua ini untuk terjun berperang semuanya. Nah, ini, ya, kalau mati semua gimana nanti? Nah, oleh karena itu harus ada sekelompok manusia yang melakukan tugas untuk tafaqquh fiddin. Nah, jadi ada spesialisasi ini nanti. Jadi ada sekelompok manusia yang harus tafaqquh fiddin,
liyatafaqahu fid din, agar mereka melakukan tafaqquh, ya, mendalami, memahami, ya, ilmu agama ini. Wa yunziru qaumahum idza raja'u, dan agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Nah, la'allahum yahdharun, agar mereka dapat tetap menjaga dirinya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, jadi adanya fuqaha, orang-orang yang faqih dalam bidang agama itu penting. Kalau sekiranya masjid-masjid yang ada di seluruh dunia ini, di sana ada orang-orang faqih atau fuqahanya, ada ulamanya yang bisa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada jamaahnya, kepada umatnya, bagus Pak ya? Baik. Nah, sekarang itu Pak, sekarang masjid-masjid ini sekarang sudah kehilangan penjaga gawangnya Pak. Ya, ulamanya ikut rame-rame berpolitik, masuk legislatif, iya Pak. Nah, umatnya kan dibiarkan nanti. Ya, jadi sekarang masjid-masjid kosong. Kalau kita Bapak keliling masjid-masjid di Indonesia ini, kalau salah masjid kecil, masjid besar, masjid jami katakan begitu. Di kota-kota besar Pak ya, datanglah ke Palembang, ke Pare, kemana-mana masjid-masjid apa, jami yang besar-besar itu kosong Pak. Saya pernah Palembang, nginep hotel dekat masjid jami, salat subuh naik, wajibnya di atas, yang adzan dan qomat yang imami Pak, Masya Allah. Tuh Bapak sekalian, masjid yang begitu besar. Nah, Bapak ke Pare, ya, ada masjid besar itu di sana, di Pare. Mungkin ada orang Pare ini. Ya, itu. Jadi saya pengalaman itu. Tadi keliling-keliling di Indonesia ini. Ya, kemudian saya ingin sholat jamaah di masjid jami. Kosong Pak. Kosong. Jadi masjid ini sudah ditinggalkan penjaga gawangnya istilahnya. Jadi kalau nggak ada imamnya, nggak ada orang yang faqih, yang sabar, istiqomah, lebih lanjut lagi untuk membina umatnya, hilang umatnya juga Pak. Penjaga gawangnya sudah nggak ada, kebobolan ini. Jadi benteng terakhir kita itu adalah masjid, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ini, menyampaikan Al-Quran ini, untuk tilawah yatul alaihim ayatihi ini, untuk yuzakim tazkiyatun nufus umat kita ini, untuk yu'allimuhumul kitab wal hikmah, untuk ta'limatul kitab wal hikmah ini. Tiga fungsi ini seorang pemimpin, seorang imam di masjid ini, yaitu menyampaikan ayat Allah, membacakan ayat Allah kepada umatnya ini, agar semakin mantap imannya. Dan dengan itu dia bisa yuzakim, berikutnya tazkiyatun nufus, membersihkan jiwanya, pekerjaan yang kedua. Ya, dan menegakkan syariat Allah dalam kehidupan ini supaya bersih jiwa kita, supaya bersih masyarakat kita, supaya bersih pikiran kita, supaya bersih perilaku kita. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan ta'limatul kitab wal hikmah. Dalam kondisi yang bersih seperti itu, maka membangun peradaban Islam itu akan bisa dilakukan. Tidak mungkin Islam itu didekati, dilaksanakan, ditegakkan oleh mereka-mereka yang kotor. Orang kafir mau melaksanakan Islam, tidak mau. Mereka kotor, najis. Ya, orang najis disuruh megang yang bersih. La yamassu illal mutahharun. Tidak menyentuh wahyu ini, Quran ini, kecuali mereka yang suci, yang disucikan. Dari terjemah suci Allah, dibawa oleh utusan ya, malaikat yang suci, yaitu Jibril, maksum, sampai kepada sosok manusia yang maksum, yang terjaga, Muhammad Rasulullah SAW. Jadi la yamassu illal mutahharun. Wahyu ini, Quran ini hanya dipegang, disentuh oleh mereka-mereka yang suci. Nah, kalau sudah kotor, tidak mungkin Bapak sekalian diminta untuk melaksanakan Al-Quran ini. Nah, begitu pula anak-anak kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ini, untuk bisa terbangun masyarakat Qurani, maka proses tilawah, tazkiyah, dan selanjutnya ta'limatul kitab wal hikmah ini baru memungkinkan untuk bisa dilakukan, sehingga kita ini menjadi pribadi, keluarga, dan masyarakat yang tidak dolal, yang tidak bingung, yang tidak sesat, yang tidak dilanda krisis. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi adanya ulama sebagai warasatul anbiya sangat penting. Dan ulama-ulama ini memang mereka adalah nitis dari ulama sebelumnya.
begitu, sampai kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita harus mangkul, Pak. Ya, kalau hati itu apa, mangkul gitu. Harus itu sampai. Ya, artinya ilmu yang kita terima, katakan Quran dan hadis yang kita terima hari ini, itu mestilah terus, ya, Bapak sekalian, ya, sampai kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lewat para ulama yang ada ini. Ya. Bapak sekalian yang berbahagia, jadi ini penting sekali keberadaan ulama itu. Nah, sekarang mana lembaga-lembaga yang memberikan perhatian untuk lahirnya ulama? Sedangkan dulu yang namanya ma'had, pesantren, di sana ada sosok-sosok yang alim, yang faqih, yang fuqaha, yang alim, yang ulama. Itu pelan-pelan sudah hilang, wah, ya. Biasanya ulama itu sudah tua, Pak. Oh, karena ngajinya lama, Pak, gitu. Ya, tua baru apa? Jadi faqih, jadi fuqaha, jadi ulama. Nah, ini kalau tidak segera kita ini mendapatkan apa namanya ilmunya, maka manusia ini terbatas usianya. Betapa banyak ulama yang sudah dipanggil ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipanggil oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Saudara sekalian, Rasul sendiri sudah memberikan peringatan kepada kita ini dari Abdullah bin Amir bin Amr bin As. Ia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dari Amr bin As ini, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas, walaki yakbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittahadan nasu ru'asa'a juhalan fasa'alu fa'aftau bihari ilmin fadallu wa adallu. Muttafaq alaih. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara dicabut ilmu itu dari manusia. Akan tetapi dia mencabut ilmu itu dengan mencabut nyawa para ulamanya. Sehingga ketika tidak ada lagi orang yang alim, maka manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Loh, Pak sekalian, ya. Ini jadi pemimpin nanti orang-orang yang bodoh, bukan ulama. Ketika mereka ditanya pemimpin itu, maka mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, yaitu ilmin. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Sekalian, kenyataan di lapangan, jadi pemimpin-pemimpin yang ada ini rata-rata Pak, ya, atau semakin besar lah kalau nggak rata-rata itu, bukanlah ulama. Kalau pemimpin perusahaan ulama, wah, kan mesti bagus, Pak, ya. Pemimpin negara ulama, ya bagus lah, Pak, ya. Iya. Kalau pemimpin negara tidak berilmu, tidak ngerti ilmu Allah, yang itu sunnah Rasulullah, bagaimana dia memimpin negeri ini, bangsa ini dengan benar? Bagaimana tidak bingung? Bagaimana dilanda krisis? Nah, tanpa petunjuk. Nampaknya dalam perjalanan itu bagus, tapi tanpa petunjuk, wah, nanti baru bisa dirasakan akibatnya setelah 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Padahal selama 5 tahun, 10 tahun, wah, dilulukan sebagai bapak pembangunan. Setelah berjalan 25 tahun, bukan bapak pembangunan kerusakan. Jadi itu loh, Bapak sekalian, ternyata gagal saja. Jadi kalau kita ini tanpa petunjuk Allah, tanpa ilmu yang pasti, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang berupa wahyu, Quran dan sunnah, nah, kalau kita memimpin, maka pastilah jika landasan dalam pengambilan keputusannya, dalam mengambil keputusan bukan Allah dan Rasulnya, datang dari Allah dan Rasulnya, Quran dan sunnah, maka akibatnya sangat fatal. Sangat apa? Fatal. Nah, hadis ini adalah memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwa Allah tidak mencabut ilmu itu dari kepala kita, tapi mencabut ulamanya. Loh, Pak, ya. So, yang berilmu itu rata-rata yang sudah tua, Pak, ya. Sudah tua. Dan ini sekarang pimpinan-pimpinan pesantren, ulama-ulamanya ini sudah langka sekarang ini. Sudah langka ini. Zaman sekarang kita ini. Dulu ulama ditaati, Pak. Ya, Pak, betul, Pak? Ya, ulama ditaati karena
betul-betul di samping dia memiliki ilmu, maka dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nampak dia tampil sebagai kekasih Allah itu, menjadi aulia Allah itu. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati, hal ini mestinya menjadi peringatan kepada kita semuanya. Ya, tanpa adanya ulama ini, maka yang memberikan penyuluh, menjadi pembimbing ya dalam hidup dan kehidupan kita ini langka. Nah, kalau sudah langka, maka itulah jadinya fadhallu wa adhallu. Maka perjalanan hidup kita ini menjadi sesat, ya, dan malah lebih lanjut lagi menyesatkan. Ya, kalau ada pemimpin yang tanpa ilmu seperti itu, maka keberadaannya seperti ini, fadhallu wa adhallu. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, nah kita seperti kita yang ada di masjid ini, Masjid Mujahidin ini, maka mestinya pekerjaan yang pertama dan utama sebelum yang lain-lain adalah ini, Pak, tafaqquh apa? Fiddin ini. Tafaqquh fiddin ini. Sehingga ada kader, ada regenerasi ini. Ada kader dari generasi ini. Kalau nanti orang-orang alim kita ini sudah tidak ada lagi, siapa lagi yang meneruskan ini? Kalau untuk lahirnya, jadinya seorang ulama itu perlu apa namanya? Proses sedemikian rupa, Pak. Karena manusia langka ini, Pak ya. Ulama itu adalah manulang. Manusia apa? Langka. Ya, mungkin kita punya anak 7. Ada satu saja yang muncul itu apa? Sudah lumayan itu, Pak. Nah, ini saya kira ini menjadi apa namanya? Perhatian kita, harus menjadi perhatian kita untuk adanya sebuah lembaga yang bisa melahirkan ulama. Dulu ulama-ulama di negeri ini ya diawali adanya ulama-ulama yang betul-betul ya fakih, warok, yang datang dari sana, sumbernya sana, datang ke sini kemudian membuat sebuah padepokan ya namanya pesantren ya, al-mahad itu pesantren. Nah, pesantren itu lembaga pendidikan Islam, lembaga pendidikan asli, Pak ya. Di Indonesia ini adalah apa? Pesantren itu. Kalau sekolah-sekolah formal ini sebenarnya dari penjajah. Dari apa? Dari Belanda, Bapak dan sekalian ya. Dari barat kita dijajah oleh Belanda, mereka membuat pola pendidikan yang seperti ini. Ya, jadi bukan ulama yang menjadi rujukannya, tetapi buku yang menjadi apa? Referensinya. Betul ya? Buku. Sehari referensinya buku-buku, Pak. Ya, kemana? Ya pokoknya buku aja. Nah, padahal kita ini tidak hanya sekedar untuk memahami buku-buku itu, tapi kita harus bisa menangkap karakter. Oh, ini karakter ini. Ya. Karakter yang memiliki ilmu itu. Jadi menangkap basirahnya, batinnya itu sedemikian rupa. Menangkap pemahamannya, pemikirannya, menangkap perilakunya. Jadi bukan sekedar ucapannya, tapi keseluruhan sebagai sebuah model, sebagai contoh, itu yang ditangkap. Sahabat-sahabat Nabi itu sedemikian rupa. Kenapa beliau, sahabat-sahabat Nabi itu selalu mengikuti Nabi? Karena ingin menangkap secara keseluruhan apa yang menjadi karakter Nabi itu sendiri, akhlak Nabi itu sendiri, secara keseluruhan batin Nabi, pemikiran Nabi, ya, perilaku Nabi, perkataan Nabi, itu ditangkap itu, Pak, sedemikian rupa. Nah, ini namanya figur contoh, pendidik, dai, nah, seperti itu mestinya. Nah, kalau lewat buku, muridnya buku, bukan muridnya guru, nah, repot lah sekalian. Zaman sekarang ini kan begitu, Pak. Apalagi sudah berkembang. Karena ini pembelajaran lewat ICT, nah, lewat internet, lewat komputer, lewat apa? Oh, jadi nggak tertangkap. Bagaimana kita sebagai manusia ya harus memahami secara utuh akan keberadaan manusia itu sendiri. Ya, akhirnya kita ini pinter tapi keblinger, ya, pinter tapi apa? Keblinger. Modelnya apa? Oh, komputer, ICT, loh. Coba dari sana kita mendownload apa namanya ilmu-ilmu itu, bukan dari seorang yang alim, yang fakih, yang bisa jadi contoh, yang jadi model dalam kehidupannya. Nah, inilah maka Bapak dan Saudara sekalian, jadi mari kita ini memberikan perhatian kepada
adanya sebuah lembaga yang bisa melahirkan sosok-sosok yang alim, sosok-sosok ulama, yang faqih, fuqaha, yang nanti pada saatnya lembaga-lembaga Islam yang ada ini, yayasan-yayasan Islam, partai-partai Islam, ya, lembaga-lembaga bisnis Islam itu diisi oleh pemimpin-pemimpin yang alim, ya, oleh ulama yang jadi presiden. Nah itu Pak ya, ulama yang jadi menteri, nah itu ulama yang jadi pengurus yayasan, umpamanya ulama yang jadi pimpinan perusahaan, ulama yang menjadi pimpinan bank, menjadi banker, begitu Pak. Ulama yang mempunyai pimpinan kepolisian, loh. Kalau bisa begitu Mas sekalian, akhirnya putusan-putusannya adalah putusan-putusan yang baik. Nah, mereka akan memberikan fatwa dengan kebenaran itu, dengan ilmunya, sehingga menyelamatkan, bukan sebaliknya menyesatkan. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, sahabat-sahabat Nabi walaupun beliau-beliau itu faham akan bahasa Arab, tetapi selalu ya meminta penjelasan tafsir terhadap wahyu yang turun kepada Muhammad Rasulullah, kepada beliau ini, minta penjelasannya bagaimana. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu sedemikian rupa mohon penjelasan kepada apa? Nabi. Nah, di antaranya kasus-kasus ini saya sampaikan, saya bacakan di sini. Bapak dan Ibu sekalian, nah, ada kasus, katakanlah yang paling dekat dengan Nabi, Siti Aisyah. Ada satu kasus di sini terhadap sebuah ayat. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Aisyah bertanya, apakah yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang yang berzina, mencuri dan meminum khamr sedangkan dia takut kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Nabi bersabda kepadanya, tidak wahai putri As-Siddiq, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang sholat, puasa dan bersedekah, berzakat sedangkan dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu sekalian. Jadi ada penjelasnya, ada mufassirnya, dan Nabi adalah penafsir ya Al-Quran itu sendiri. Jadi tafsirnya Al-Quran itu adalah Muhammad Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan bila sahabat-sahabat Nabi termasuk istri beliau bertanya tentang ayat yang turun tersebut. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, begitu pula ya kasus ini, contoh-contoh ya ketika turun surat Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang telah beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan bidzulmin. Nah, ya, bidzulmin dengan kezaliman. Ulaika mereka itulah lahumul amnu, yang mereka itu mendapatkan al-amnu, rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka itu yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Nah, sehingga gusar para sahabat Nabi. Ya. Sehingga mereka berkata, adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Wah, gusar, takut semua. Siapa yang tidak zalim di antara kita ini? Maka Nabi SAW bersabda, bukan seperti yang kalian kira itu, akan tetapi artinya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Jadi yang dimaksud dengan zulm di situ itu adalah asyirk, karena innasyirka ladzulmun azim. Ya, Bapak dan sekalian, jadi yang dimaksud zulm di situ bukan kezaliman dalam arti yang dibayangkan oleh sahabat-sahabat Nabi pada saat itu sebelum bertanya kepada beliau. Tetapi yang dimaksud dengan zulm di situ adalah asyirk, karena Allah berfirman innasyirka ladzulmun azim.
Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Dan banyak sekali Bapak dan Saudara sekalian, ya, kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa Nabi itu merupakan mufassir daripada Al-Quran yang turun kepada beliau. Ya, diterangkan, dijelaskan kepada apa? Sahabat-sahabatnya sedemikian rupa. Begitu pula Bapak dan Saudara sekalian, umat selanjutnya, tabi'in dan tabi'in mestinya terus mengacu kepada, ya, sahabat-sahabat sebelumnya, kepada sahabat-sahabat sebelumnya yang memang langsung mendapatkan bimbingan dari Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka kita ini harus menjadi umat yang selamat dengan jalan mengikuti, ya, ahlus sunnah wal jamaah, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya 15 abad yang silam. Dan itu maka itu perlu dinukilkan sampai kepada kita sekalian ini. Dan yang menukilkan ini adalah yang para ulama-ulama itu sendiri. Ya, yang membawa sampai kepada kita adalah para ulama itu sendiri. Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira demikian pentingnya ulama di tengah-tengah umat kita ini sendiri. Ya, mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan, silakan. Silakan. Ada apa, Pak? Ya Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Ustaz tadi kan itu maksiat itu Ustaz. Bahas maksiat. Bagaimana kita itu kalau naik angkot terus di situ ada perempuan duduk, rambutnya kelihatan. Terus kita menghindar bagaimana Ustaz? Baik Bapak. Ya, saya kira Bapak sekalian yang kami hormati, sebagai orang yang beriman, lebih lanjut lagi orang-orang yang bertakwa, ya, agar kita ini tetap dikatakan orang yang bertakwa, kita harus menghindari masalah yang sebenarnya boleh, tetapi apabila itu kita lakukan maka menimbulkan masalah yang besar umpamanya. Sebelum masuk angkot katakan begitu, kok kita lihat banyak wanita-wanita ini nggak jadi saja Pak, nggak usah masuk, cari angkot berikutnya yang aman gitu. ya, dari aman. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang memiliki kewaspadaan yang tinggi untuk merawat keimanannya ini, untuk menjaga ketaatan dan patuhannya kepada Allah agar tidak maksiat, yang tidak melanggar itu. Pada waktu mau masuk angkot tuh, kok cewek-cewek yang berbuka-bukaan begitu. Ya saya kira kita nggak usah jadi masuk Pak. Ya, kalau masuk begitu berat. Tapi kalau umpamanya kalau sebelumnya tidak tahu kemudian sudah masuk, sudah jalan, ya saya kira ada caranya Pak. Ghadul basar gitu ya. Jadi kita harus menundukkan apa? Pandangan mata. Wih Pak, kita lihat ya, kalau lihat pertama Pak, kira itu dia Pak. Dimaafkan Pak. Kita lihat berikutnya lah, itu yang lain lagi masalahnya ini Pak. Ya, saya kira begitu sekarang. Jadi dalam kehidupan kita ini, dalam interaksi kita, dalam bermasyarakat ini, memang tidak bisa dihindari hal-hal yang seperti itu Pak ya. Nah karena itu kita yang punya iman ini, yang punya kontrol, punya kendali itu. Bagaimana kita bisa selamat dalam menapaki perjalanan iman kita, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. So, ya mungkin kita menjadi orang bertakwa kalau kita ini tidak waspada tadi itu Pak. Tidak apa? Waspada itu tadi. Jadi orang bertakwa itu seperti orang berjalan Pak, di sebuah jalan yang penuh duri, penuh onat dan duri. Bagaimana kita melangkah pada jalan yang penuh onat dan duri itu? Mestinya kita waspada. Ya sama seperti itu. Lihat demo kok punya. Nah, bisa jadi demo berikutnya. Karena kita tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, tidak bisa tidak ini karena ditunggu sudah janjian, maka masuk tetapi ghadul basar. Nah begitu caranya Pak. Jadi cara-cara seperti itulah saya kira. Kalau kita bisa iman maka kita akan berupaya seperti itu. Saya kira begitu Pak. Ada lagi? Saya kira demikian Bapak dan Saudara sekalian yang dapat kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneteskan hidayahnya kepada kita lewat mujahadah kita ini. Kita sudah dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.